Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-581. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-581 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham di mana 5 sahamnya saya ambil dari top score JCS dan satu di request oleh Kak Lutfi yaitu saham Goto. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview, kita seperti biasa melakukan review ya, meng-highlight dulu pergerakan dari indeks kita. Hari ini indeks ditutup melemah 1,096% atau turun di level 6.813. Hari ini closing itu sama dengan low-nya ya. Artinya ini cukup jelek sebenarnya, tapi semoga aja besok bisa naik lagi. Tapi memungkinkan sih ada turun lagi. Karena tutup bersamaan juga dengan closingnya itu sama dengan level terendahnya. Tapi tidak ada yang tahu market bergerak seperti apa. Kemudian kemarin saya ada salah sebut ya 9,7 miliar ya, harusnya triliun ya. Tidak mungkin transaksi cuma miliar. Hari ini 9,7 triliun ya sudah mulai ada peningkatan ya dari awal opening Senin, Selasa, Rabu ya mungkin besok bisa di atas 10 triliun jauh lebih bagus. Hari ini 164 saham naik, 369 turun dan ada 173 yang stagnan. Dan kalau kita perhatikan hari ini ada hampir setengah triliun net sell dari asing. Kita langsung bergerak ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Gojek Tokopedia ya, GoTo. Saham GoTo ini saham yang banyak dibicarakan, saham yang mungkin banyak yang nyangkutnya, saham yang mungkin banyak perdebatan. Orang-orang hebat pun nyangkut di sana, tapi tidak tahu skenario seperti apa. Di balik kinerja keuangan yang buruk, di balik kinerja sahamnya yang juga buruk, tentu secara bisnisnya dia sangat membantu kita ya. Khususnya saya pribadi pasti dan selalu mulai dari pembayaran pasti pakai GoPay, pembeliannya pasti dari Tokopedia, kemudian beli makanan semua itu pasti di layanannya mereka ya, GoFood, GoRide, GoCar itu semua dipakai dan itu berguna sekali ya. Malam-malam lapar ya tinggal GoFood aja, walaupun ada Shopee dan lain-lainnya, tapi rasanya lebih nyaman kalau saya pakai Gojek ya, GoFood. Kemudian kita tidak tahu lagi investasi dia tuh banyak sekali kan, ada GoTo, ada 3 lini kalau tidak salah ingat ya, ada GoTo Financial, ada apa Gojek apa itu dan banyak sekali mulai Mitrans, apalagi dia punya Moka kalau tidak salah mungkin ya. Itu banyak sekali lini bisnisnya yang mungkin sangat membantu kita semua ya, baik kita sebagai end user atau sebagai pelaku UMKM atau sebagai reseller besar atau pabrik sekalipun, itu sangat membantu di balik kinerja yang masih jelek, di balik semua itu ternyata memang dia punya manfaat yang besar. Hanya kan kalau kita bicara investasi, kalau kita bicara tentang instrumen, tentu yang semua harapkan adalah sahamnya itu kalau bisa naik, bukan turun ya. Ketika kita beli misalkan di harga 300-an, IPO-nya mungkin bahkan ada yang nyangkut mungkin sampai di 500 bahkan dan masih hold sampai hari ini. Tentu itu sangat sangat menyakitkan sekali, turun sudah cukup dalam sekali. Nah, apakah dia bisa kembali ke 50? Tidak ada yang tahu. Dan mereka sedang berusaha untuk kemudian melakukan efisiensi. Kita lihat kemarin banyak yang di PHK, diberhentikan. Kemudian nanti kita akan lihat efek dari itu kan akan tercermin nanti mungkin di kuartal kedua mungkin ya, bisa. Kuartal 1 bisa juga. Kita bisa lihat kira-kira ada tidak efisiensi itu. Kalau memang ada, artinya memang mereka lagi mau ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian promo bakar uang itu harusnya mungkin mereka kurangi. Itu nanti kita akan lihat juga kira-kira sejauh mana efek terhadap bottom line-nya. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau secara teknikal memang di sini masih tidak terlalu menarik. Kenapa? Karena harga sahamnya masih berada di bawah area resistnya di 107. Kemudian secara indikator, total keseluruhan indikator ada 5 indikator yang kami pakai itu cuman dikasih bobot 40 ya. Ini automatic bobotnya. Jadi belum terlalu menarik menurut saya. Kalau mau beli ya tunggu dia breakout 107 sekalian baru beli. Tapi kalau belum breakout 107 maka bagi saya pribadi ya GoTo masih akan bermain di sekitaran sana.
Jadi belum terlalu menarik ya. Takutnya dia turun lagi nih. Mungkin dia sampai 105 dibanting lagi ARB ini kan sakit sekali nih. Berapa kali ARB nih. Jadi lebih bagus menunggu konfirmasi dia breakout dengan volume yang tinggi, maka memungkinkan kita untuk entry di saham itu. Kemudian ini kita masuk ke saham yang saya pilih ya. Sorry, bukan JCS Astra, JCS ASI. Ini ada dua saham yang nilainya sempurna, perfect ya. Yaitu saham ASI dan nanti satunya adalah SCMA. Kita lihat dulu yang Astra. Nah, Astra ini kalau secara indikator ya, secara indikator semua indikator sudah bilang bagus, sudah bilang oke, tidak ada yang diragukan lagi. Nah, sekarang di level berapa tinggal kita mau masuk? Level super paling kuat dia ada di 5.700, level closing dia ada di 5.675, artinya ada satu tick di bawah level resistennya dia ya. SPK itu kan kepanjangan dari super paling kuat. Nah, karena SPK itu ada di atas, harga closing ada di bawah, maka SPK ini menjadi resist paling kuat. Strategi belinya seperti apa? Kalau besok dia bisa breakout 5.700 langsung buy di sana ya. Buy 5.700, cut loss di bawah 5.600 atau bahkan di bawah 5.500, target ke 6.275 sampai dengan 6.300. Sekali lagi, kalau teman-teman besok lihat dia bisa breakout dari 5.700, silakan buy on breakout di 5.700. Target kenaikan sampai dengan 6.275 sampai 300, batas SL di bawah 5.600 atau juga di bawah 5.500. Terserah teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini juga ada bullish divergence ya. Ini ketika turun terus tapi RSI-nya semakin naik, ini ada indikasi bullish divergence, tapi dia harus bisa breakout 5.700. Itu mungkin jauh lebih menarik untuk kita entry di saham Astra. Secara indikator semua sudah perfect ya, tinggal tunggu besok dia breakout ya, silakan teman-teman bisa membelinya. Kemudian kita bergeser ke saham SCMA. Ini juga saham yang punya skor perfect ya seperti Astra, di mana nilainya adalah 95 perfect ya. Semua indikator itu sudah bilang oke ya, semuanya bilang oke. Yang menarik adalah dibandingkan dengan Astra tadi, SCMA ini sudah berhasil breakout, closingnya satu tick di atas. Nah, ini yang menarik nih. Yang tadinya resist sekarang sudah jadi support paling kuat lagi. Jadi, kalau teman-teman ingin membeli selama SCMA masih ada di atas 212, maka selama itu SCMA masih menarik dan boleh teman-teman beli. Jadi silakan buy 212 sampai dengan 216, cut loss di bawah 208, target kenaikan sampai dengan 254. Sekali lagi kalau saya bilang sampai dengan, artinya teman-teman boleh jual berapapun di harga berapapun ya, mau 230, 240 terserah. Yang penting target kita resist mentok di 254. Kalau kita perhatikan, beberapa hari sebelumnya juga sudah ada muncul bullish divergence di saham Astra ya. Di saham SCMA. Dan setelah itu ternyata dia naik. Berhasil breakout dan tentu ini menarik. Kalau betul bisa dia maintain di 212, silakan buy. Tapi kalau besok opening dibanting di bawah 212, ya jangan masuk. Ya, kita hanya akan masuk kalau dia masih ada di atas dan dekat dengan 212. Kemudian kita bergeser ke saham berikutnya, yaitu saham Dharma ya, DRMA. Ada 3 saham terakhir ini skornya juga 85 ya, good semua. Dan hari ini banyak yang good walaupun indeksnya jelek. Tidak tahu apa skenario-nya. Kalau kita perhatikan Dharma Polymetal Tbk ditutup menguat 1,69% di level 600. Kalau kita perhatikan secara final score value dia 85 good ya. Indikator yang jelek cuman foreign. Dan ini dia sedang berusaha untuk breakout resistnya SPK di 605. Tadi sempat dia breakout sepertinya di 610. Namun sayang sekali closingnya adalah di 600 ya. Artinya satu tick juga berada di bawah area resistnya. Ini kalau besok dia bisa breakout ya, bisa melewati 605, silakan teman-teman buy on breakout 605, cut loss di bawah 585, target kenaikan sampai dengan 690. Tapi kalau tidak bisa melewati itu ya teman-teman skip dulu ya. Maksudnya teman-teman kalau tidak kalau melihat tidak lewat dari 605 ya kita jangan buy. Tapi kalau breakout ya silakan teman-teman bisa buy on breakout di 605. Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya, itu saham milik Krakatau Steel ya, KRAS. Krakatau Steel ya, Krakatau Steel skornya bagus hari ini, 85, tutupnya naik 0,61%, closing di 328, padahal sempat tadi naik cukup tinggi ya sampai di 340, namun sayang closingnya hanya di 328. Kalau kita perhatikan level support dia tadi adalah di 330. Namun karena closingnya di 328 artinya SPK tadi menjadi resist paling kuat. Sehingga
Sama juga ini seperti yang saham-saham sebelumnya. Kalau bisa dia naik lagi atau bisa breakout lagi di 330, silakan teman-teman buy on breakout di 330, target sampai dengan 362 dan batas SL di bawah 324. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout 330 silakan buy. Tapi kalau belum breakout, ya lebih bagus kita skip dulu, jangan dulu masuk di saham ini. Kalau kita perhatikan ada bullish divergence sedikit di sini di saham keras dan ini harus dijaga betul ya. Semoga dia bisa breakout 330 dan teman-teman mungkin bisa coba untuk entry. Tapi kalau tidak bisa breakout, lebih bagus teman-teman skip dulu di saham DRMA. Dan saham terakhir akan kita review di part yang ke-581 adalah saham milik SMGR. Nah, saham milik Semen Indonesia Persero Tbk ditutup menguat 1,12% di level 6775. Secara final score value dia juga bagus ya. Ini 85, good. Ya, cuman jelek adalah di foreign juga. Foreign itu jeleknya karena asingnya itu net sell ya. Ini net sell dia. Jadi itu yang jelek. Tapi ada HK di sana ya. Jadi dia seimbang ya. Nah, ini sama juga seperti saham-saham sebelumnya, berhasil breakout dari resistannya di 6825. Sayang closingnya hanya di 6775. Artinya kurang lebih ada 2 tick ini harusnya. Nah, ini kalau teman-teman mau beli besok ya tunggu buy on breakout aja. Jadi kalau bisa break 6825 silakan buy on breakout 6825, cut loss di bawah 6750, target kenaikan sampai dengan 7750 ya, 7700 sampai dengan 7750. Itu target jauhnya. Jadi kalau teman-teman mau beli ya tunggu breakout. Selama belum bisa breakout, kita skip dulu, jangan dulu entry. Tapi kalau bisa breakout dari 6825 ya silakan teman-teman buy on breakout di 6825. Secara final score value masih bagus tadi 785. Kemudian juga sama ada bullish divergence di sana. Ini bullish divergence memang dia naik setelah itu dan kita harus memastikan betul dia harus bisa breakout ini. Kalau tidak bisa skip, jangan beli. Tapi kalau bisa silakan teman-teman boleh buy on breakout di 6825. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-581 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.